Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Nah, dalam proses pembelajaran pada hari ini, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita akan mengecek kehadiran kita secara online sesudah Bapak menyampaikan video ini. Pada pembelajaran hari ini, kita mempelajari tentang tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih. Pada kegiatan ini, kita fokus pembelajaran kita diambil ialah IPA dengan kompetensi dasar 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan, dan indikator 3.2.1 menemukan informasi tentang organ pernapasan. Baik anak-anak, kalian sambil lihat buku pembelajaran kalian. Pada materi ini kita akan membuka tentang ayo mengamati. Nah, di sini pada halaman 4 kalian sambil mengamati buku pembelajaran kalian, ada beberapa gambar hewan. Di sini Bapak ingin menanyakan kepada kalian, nah, makhluk apa saja yang kamu lihat pada gambar tersebut? Apa perbedaan semua makhluk hidup pada gambar itu? Yang ketiga, apa pula persamaannya? Dan yang keempat, apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Dan yang kelima, bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Keenam, apa yang harus kita lakukan supaya tersedianya oksigen tetap terjaga? Ketujuh, bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat untuk menjaga oksigen kita tetap terjaga? Yang kedelapan, Bapak akan menyuruh kalian untuk menuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Nanti silakan kalian kirim saja ya, biar kita tahu apa yang kalian amati dalam buku tersebut. Nah, selanjutnya ayo membaca. Silakan kalian sambil mengamati buku paket kalian. Di sini Bapak akan membacakan dalam teks bacaan ini ialah kura-kura Budi. Budi memiliki hewan peliharaan kura-kura. Kura-kura ditempatkan di dalam akuarium. Ia merawat hewan peliharaannya dengan baik. Setiap hari, Budi memberi makan kura-kuranya. Budi juga rajin menjaga kebersihan akuariumnya dengan cara mengganti air setiap 6 hari sekali. Akuarium Budi berisi tanah, satu batu, dan air yang tidak penuh. Batu disiapkan sebagai area berjemur. Kura-kura bisa hidup di air dan di darat. Kura-kura bernapas menggunakan paru-paru pada saat di darat, sedangkan ketika berada dalam air, kura-kura bernapas menggunakan kloaka. Kura-kura Budi memiliki tempurung yang digunakan untuk melindungi bagian lunak tubuhnya. Nah, di sini pada halaman 5 kalian sambil mengamati peta pikiran. Di situ ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian sambil mengamati. Nah, di sini Bapak akan mengajak kalian untuk membuat kesimpulan pada pertanyaan tentang peta pikiran tersebut. Ya, Pak. Apa, di mana, kapan, dan siapa pada peta pikiran tersebut. Di sini Bapak akan membuat kesimpulan. Kita sama-sama ya. Apa yang dipelihara Budi? Di mana Budi memelihara kura-kuranya? Kapan Budi mengganti air akuariumnya? Dan siapakah yang memelihara kura-kuranya? Selanjutnya, di mana Budi memelihara kura-kuranya? Bagaimana cara Budi merawat kura-kuranya? Nah, di
di situ tadi Bapak sudah membuat kesimpulan pada peta pikiran kita tentang kura-kura budi tadi. Nah, selanjutnya ayo mengamati. Kita sama-sama mengamati tentang organ pernapasan hewan. Di belakang Bapak sudah beberapa gambar hewan serta organ pernapasannya. Ini Bapak akan jelaskan, kita sama-sama sambil membaca. Bapak akan menunjukkan satu persatu dan Bapak sambil akan jelaskan ya. Yang pertama ikan. Sini Bapak akan jelaskan alat sistem pernapasan pada ikan. Ikan memiliki alat pernapasan berupa insang. Insang terletak di sebelah kanan dan kiri kepala. Insang ini berjumlah 4 pasang. Di sini kalian bisa sambil lihat video yang Bapak rekam ya. Saat mulut ikan terbuka, air masuk ke dalam rongga mulut, sementara tutup insang menutup. Kemudian oksigen yang terkandung dalam air diikat oleh kaliper darah. Kalipernya karbon dioksida dikeluarkan melalui insang. Pada ikan yang hidup di tempat yang kurang air, insangnya terdapat lipatan-lipatan yang disebut labirin. Labirin digunakan untuk menyimpan cadangan oksigen. Dan yang kedua, cacing. Alat sistem pernapasan pada cacing tanah. Cacing tanah bernapas melalui permukaan kulitnya. Kulit cacing tanah juga menghasilkan lendir. Oleh karena itu, kulit terlihat basah dan lembat untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan yang selanjutnya, burung. Alat sistem pernapasan pada burung. Burung memiliki organ pernapasan paru-paru yang terletak dalam rongga dada. Burung juga memiliki alat lain yang disebut pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara berfungsi menyimpan udara saat burung terbang. Yang selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Reptil seperti ular, buaya, cicak, biawak, dan kadal bernapas menggunakan paru-paru. Udara yang masuk memiliki hidung, kemudian menuju batang tenggorokan dan akhirnya ke paru-paru. Dan selanjutnya, alat sistem pernapasan pada hewan amfibi, katak. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Contohnya katak. Saat masih berbentuk kecebong dan hidup di air, organ pernapasan katak adalah insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembar-lembar kulit halus yang mengandung kaliper darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalamnya. Dan yang selanjutnya, alat sistem pernapasan pada serangga. Contoh serangga adalah nyamuk, belalang, kupu-kupu, lalat rayap, dan rayap. Organ pernapasan serangga adalah trakea. Trakea merupakan pembuluh halus yang bercabang. Percabangan ke trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari seluruh sel tubuh untuk dibuang. Dan yang selanjutnya, alat sistem pernapasan pada hewan mamalia. Alat mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Di sini kita lihat gambarnya. Dan Bapak akan jelaskan tentang mamalia air misalnya paus, tuyung, dan lumba-lumba. Hidung pada mamalia air dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut tenggelam, katup akan menutup. Sebaliknya saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap airnya.
Nah, itu tadi penjelasan tentang organ pernapasan pada hewan. Bila ada yang kurang jelas pada materi Bapak sampaikan, silakan kalian tanya-tanya lagi ya. Di sini akan Bapak berikan penugasan buat kalian, yaitu tugas 1 ialah ayo berlatih. Silakan kalian buka halaman kalian selanjutnya, halaman yang ke-8. Di situ ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bernapas? Dan yang kedua, apa fungsi katup pada lubang hidung hewan reptil? Yang ketiga, jelaskan sistem pernapasan pada serangga. Yang keempat, sebutkan mamalia yang hidup di air dan jelaskan bagaimana cara pernapasannya. Dan yang kelima, jelaskan fungsi kulit katak yang selalu basah. Dan tugas yang kedua ialah terdapat pada peta pikiran tadi. Sini Bapak akan bacakan tugasnya ya. Tugas 1 ini ialah tugas kedua, ayo berlatih. Bilangan soalnya ialah 1. Apa yang dipelihara Budi? 2. Di mana Budi memelihara kura-kuranya? 3. Bagaimana Budi memelihara kura-kuranya? Keempat, siapa yang memelihara kura-kuranya? Dan yang terakhir, kelima, kapan Budi mengganti air akuariumnya? Nah, di situ sudah Bapak sampaikan tugas kalian ya. Jika ada kurang jelas pada tugasnya, silahkan kalian tanya-tanya lagi dengan Bapak. Sampai kegiatan penutup kita pada hari ini. Kita akan melakukan kegiatan refleksi pada kegiatan proses pembelajaran kita ialah Bapak ingin menanyakan kepada kalian, apa yang kamu pelajari hari ini? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan kamu saat menjawab pertanyaan tentang organ pernapasan hewan? Dan yang ketiga, kegiatan apa yang kamu sukai? 4. Informasi apa saja yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Dan yang kelima, bagaimana cara kamu mendapatkan informasi tersebut? Silahkan kalian tulis jawaban dari pertanyaan refleksi kita tadi dan kalian kirim saja melalui foto hasilnya ya, biar kita tahu lebih lanjut apa yang ingin kalian ketahui dan di mana informasi. Baiklah, di sini Bapak akan menarik kesimpulan dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bernapas merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Manusia dan hewan bernapas untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Setiap hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Seperti contohnya ikan, cacing, burung, hewan amfibi, hewan reptil, mamalia air, darat, serta serangga. Nah, di situ sudah Bapak sampaikan tentang kesimpulan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan kalian bertanya-tanya lagi dengan Bapak. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata atau yang Bapak ucapkan. Terima kasih.